Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruang sidang utama. Rapat paripurna ke-80 masa persidangan 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2025-2026 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Nurdin. Selamat malam. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Pimpinan dan juga Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten, staf ahli dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik, hadirin paripurna dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran telah hadir 40 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan demikian maka rapat paripurna ke-80 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna ini yakni penyampaian laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Sebelum masuk pada agenda sebagaimana dimaksud, perlu saya tanyakan apakah materi rapat sudah berada di tangan Ibu Bapak anggota yang terhormat? Terima kasih. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara penyampaian laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Kepada Badan Anggaran dipersilakan. Laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan Bapak Ibu anggota DPRD, PLH Sekretaris Daerah, para staf ahli Gubernur, para asisten, dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Pada
Pada kesempatan yang pertama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan perkenaannya sehingga Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah dapat menyelesaikan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, Badan Anggaran memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas capaian kinerja keuangan yang diraih, yakni opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini WTP tahun ini merupakan tahun ke-11 yang diraih secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2015. Hal ini tentunya merupakan suatu pencapaian yang patut diapresiasi karena merupakan pernyataan profesional pemeriksa keuangan yang menunjukkan kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, opini WTP tersebut sebagai indikator positif dalam pengelolaan keuangan yang baik, namun tetap perlu adanya pengawasan dan tindak lanjut untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik demi meningkatnya kepercayaan publik terhadap entitas pelaporan. Selanjutnya, perkenankan Badan Anggaran menyampaikan laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Badan Anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan merujuk pada 1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2025. 2. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun anggaran 2025. 3. Pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. 4. Memperhatikan secara serius rekomendasi DPRD Provinsi NTT atas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025 yang dihasilkan melalui evaluasi mendalam, komprehensif, dan kritis oleh Panitia Kerja LKPJ DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Romawi hasil pembahasan. 1. Realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. 1. Pendapatan daerah. Realisasi sebesar 4.556.610.641 rupiah atau 89,56% dari target 5.188.464.292 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah. Realisasi sebesar 1.299.745.252.26 rupiah atau
73,26% dari target sebesar 1.754.276.424 rupiah. B. Pendapatan transfer realisasi sebesar 3.553.623.919.247 rupiah atau 98,12% dari target sebesar 3.111.075.839.000 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi sebesar 203.417.490.868 rupiah atau 100,70% dari target sebesar 202.347.868 rupiah. 2. Belanja daerah realisasi sebesar 4.239.595.676 rupiah atau 82,86% dari target sebesar 5.194.103.513 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi realisasi sebesar 3.355.603.136 rupiah atau 82,87% dari target sebesar 4.078.477.184 rupiah. B. Belanja modal realisasi sebesar 354.439.337.963 rupiah atau 88,42% dari target sebesar 400.837.803.012 rupiah. C. Belanja tidak terduga realisasi sebesar 728.941.216 rupiah atau 3,11% dari target sebesar 23.451.539.191 rupiah. Belanja transfer realisasi sebesar 405.904.713.362 rupiah atau 82,29% dari target sebesar 699.926.284.126 rupiah. 3. Surplus realisasi 257.964 rupiah atau 260,17% dari target sebesar minus 99.349.640.221 rupiah. 4. Pembiayaan neto realisasi sebesar 103.536.786.357 rupiah atau
104,21% dari target sebesar 99.349.640.221 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan daerah. Realisasi sebesar 262.328.505 rupiah atau 100% dari target sebesar 262.829.207.180 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan daerah. Realisasi sebesar 159.291.542.148 rupiah atau 97,44% dari target sebesar 163.479.566.964 rupiah. 5. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran atau SIPA tahun anggaran 2025 sebesar 361.801.322 rupiah. 2. Pendapat dan rekomendasi Badan Anggaran. Pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 oleh Banggar dan tim anggaran perangkat daerah difokuskan pada beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengingat target PAD yang sebesar 2,7 triliun lebih belum menunjukkan progres signifikan. Realisasi PAD cenderung stagnan dan diperlukan terobosan nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kedua, efektivitas dan efisiensi belanja daerah dengan catatan serius terhadap rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah serta besarnya SIPA yang mencapai 18 miliar pada beberapa komponen belanja. 3. Tindak lanjut atas temuan BPK yang berulang khususnya terkait 43 paket pekerjaan bermasalah, pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan, serta pengelolaan aset yang belum tertib. Keempat, penyesuaian biaya transportasi udara dengan harga pasar yang berlaku, mengingat kesenjangan antara pagu anggaran dengan biaya aktual yang terjadi. Dengan demikian, maka hasil pembahasan bersama itu dirumuskan sebagai pendapat dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. 1. Pendapatan. A. Pendapatan asli daerah. Pemerintah diminta agar terus memperhatikan capaian realisasi pendapatan asli daerah karena sesuai dengan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 hanya mencapai 73,26% dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, Badan Anggaran merekomendasikan 1. Digitalisasi data jumlah kendaraan wajib pajak agar dapat dipublikasikan dan diakses oleh stakeholder dan masyarakat NTT sebagai basis dalam rangka mewujudkan sistem informasi satu data khususnya terhadap pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, sehingga upaya penagihan pajak lebih akuntabel dan berdampak
signifikan terhadap peningkatan PAD. 2. Badan anggaran merekomendasikan pemerintah provinsi segera membangun koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan pemerintah kabupaten kota untuk optimalisasi penagihan pajak, mengingat formulasi pembagian pajak kendaraan bermotor komposisi untuk kabupaten kota lebih besar dari pemerintah provinsi. 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan perlu penempatan staf yang kompeten dan mampu mengelola pendapatan daerah secara profesional. 4. Terkait dengan aset, Badan Anggaran mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan penertiban aset, memastikan status hukum, serta melakukan kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan aset. Oleh sebab itu, Badan Anggaran mendesak pemerintah provinsi mempercepat kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan pelatihan penilai aset atau SDM Malaysia. B. Retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Realisasi retribusi daerah pada setiap tahunnya tidak pernah mencapai. Oleh sebab itu, Banggar merekomendasikan agar 1. Evaluasi terhadap pengelolaan terminal yang belum memberikan kontribusi PAD khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, meskipun biaya operasional tetap ditanggung pemerintah daerah. 2. Revitalisasi sektor pariwisata yang belum optimal karena keterbatasan anggaran sehingga belum mampu memberikan kontribusi PAD maksimal. Contoh konkret dapat diambil dari Provinsi Bali yang mengatur retribusi wisatawan melalui Perda. 3. Pemerintah segera menyelesaikan berbagai peraturan teknis yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi dan pajak daerah. C. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan BUMD. Banggar merekomendasikan agar manajemen baru pada BUMD yang telah ditetapkan dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi sesuai target yang ditetapkan. 2. Romawi belanja. 1. Badan Anggaran meminta pemerintah segera menindaklanjuti temuan LHP BPK sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Terkait temuan atas 43 paket pekerjaan yang belum sesuai ketentuan, Badan Anggaran prihatin dan meminta pemerintah untuk A. Tiring tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi TPTGR segera melaksanakan tugasnya secara optimal sehingga permasalahan yang sama tidak terulang. B. Membenahi proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. C. Mengevaluasi pejabat pembuat komitmen yang belum kerja secara profesional. 3. Temuan BPK yang berulang setiap tahunnya harus ditindaklanjuti dengan langkah korektif konkret. Banggar meminta pemerintah mengidentifikasi akar masalah dan menyusun langkah pencegahan sistematis serta melakukan pelatihan intensif dan peningkatan kapasitas. 4. Terkait dengan biaya transportasi udara, Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah agar menetapkan kebijakan penyesuaian standar biaya berdasarkan kondisi aktual di lapangan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tepat. 5. Terdapat perangkat daerah dengan serapan anggaran di bawah 30% hingga 50% yang berkontribusi pada silpa signifikan lebih dari 18 miliar pada beberapa komponen. Banggar merekomendasikan A. Badan Anggaran merekomendasikan agar pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan belanja pegawai guna memastikan penganggaran dilakukan secara lebih akurat, efisien, dan sesuai kebutuhan real
sehingga tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik. B. Hampir seluruh perangkat daerah dinilai belum optimal menyerap anggaran. Perlu kajian komprehensif dan identifikasi faktor penyebab. 6. Badan anggaran menegaskan agar pemerintah provinsi harus disiplin dalam pengelolaan anggaran. Diperlukan konsistensi antara dokumen anggaran KUA PPAS, Perda APBD, dan Pergub Penjabaran APBD dan membatasi pengeluaran mendahului perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Romawi pembiayaan. 1. Badan anggaran merekomendasikan agar pemerintah provinsi lebih mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belanja sehingga dapat menekan besaran silpa di tahun yang akan datang. Silpa yang besar bukan prestasi, melainkan pertanyaan, mengapa anggaran tidak terrealisasi untuk program kesejahteraan masyarakat? Perlu kajian komprehensif terhadap faktor penyebab silpa. 3. Melalui penutup. Demikian laporan Badan Anggaran dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Emilia Julia Nongleni ditandatangani. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporannya, dan terima kasih khusus kepada Ibu Antolin yang sudah membaca dengan sangat luar biasa. Oleh teman-teman yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai dan untuk itu rapat paripurna ini dapat kita akhiri. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat dalam rapat paripurna ini. Maka rapat paripurna ke-80 pada masa persidangan 3 tahun 2025-2026 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom, Safi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selalu sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.